Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, pada akhirnya kita berhasil melihat Bitcoin closing weekly candle di atas $67.000. Saya bakalan jelaskan kenapa itu adalah sebuah indikasi yang cukup baik. Dan juga kita bakalan bahas tentunya dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin. Dan juga satu topik yang menurut saya cukup penting. Kira-kira kapan nih? Dan juga clue apa saja yang perlu kita pantau untuk dapat menentukan kapan kira-kira saat yang baik bagi kita untuk start keluar dari market. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 2,58 triliun dolar atau naik sekitar 0,51%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya sebenarnya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata itu nggak signifikan, teman-teman, hanya sekitaran 0, sekian persen. Dan menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 0,43% ke 165,56 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara seputaran topik kapan kira-kira saat yang baik untuk mulai scaling out dari market. Kita tahu bahwa biasanya cycle Bitcoin itu bertahan 4 tahun, teman-teman. Dan ini adalah mungkin gambaran yang lebih jelas ya, disampaikan oleh Max di sini. Bitcoin Simple Strategy. Number 1, buy Bitcoins 500 days before halving. Jadi, ini menurut dia adalah satu strategi yang sangat simple untuk berinvestasi di Bitcoin, tapi terbukti works selama beberapa cycle terakhir, yaitu adalah membeli Bitcoin 500 hari sebelum halving, which is biasanya kurang lebih berada di area range bottom bear market. Dan baru menjual itu ketika 500 hari setelah halving. Nah, tentunya sebelum kita masuk ke step menjual, ada step kedua, yaitu adalah hold and do nothing. We are here. Jadi kita sekarang itu berada di tahap di mana harusnya kita itu hold dan nggak ngapa-ngapain. Karena teman-teman, kita sepertinya berada di tengah cycle bull market. Kita belum masuk ke fase price discovery, kita belum melihat pergerakan parabolik di Bitcoin yang biasanya menandakan bahwa kita sudah mendekati cycle top. Semuanya belum kita dapatkan. Yang kita sekarang sedang lalui adalah Bitcoin sedang mencoba untuk clear atau melewati area all-time high sebelumnya. Walaupun kemarin kita sempat nyampe ke area 70-an ribu, roughly, itu sebenarnya sudah sempat break di all-time high yang baru, tapi kita kemudian terkoreksi. Nah, barulah mungkin kita bisa katakan Bitcoin benar-benar mampu clear dari all-time high sebelumnya, itu mungkin ketika sudah Bitcoin di angka 75 atau 80 ribu dolar. Dan tentunya kalau misalnya cycle ini berulang, teman-teman, maka sekali lagi ini mendukung tesis bahwa tahun 2025 kemungkinan akan menjadi tahun yang cukup baik untuk start scaling out dari market crypto. Karena dari segi perhitungan cycle-nya pun mendukung ya, teman-teman. 500 hari sebelum halving itu persis kurang lebih di area bottom bear market. Tetapi 500 hari setelah halving, yang biasanya adalah saat yang baik untuk menjual, itu adalah di tahun 2025 pertengahan, teman-teman. Dan sekali lagi, bagi saya pribadi, jauh lebih baik kalau saya menjual sedikit terlalu cepat daripada menjual terlalu lambat. Teman-teman pilih yang mana? Coba dipikir saja. Apakah kalian memilih menjual, ini kalau kita bicara soal cycle sebelumnya ya, apakah kalian memilih menjual di angka 45.000 di sini? Oke. Kalian kehilangan gains, oke lah. Dia masih naik ke 69.000 katakanlah. Kalian jualan di 45. Jadi kehilangan gains lumayan lah, 30-40% gitu kan. Tapi apakah kalian lebih memilih menjual di 45 atau kalian nge-hold terus tapi justru harganya kembali drop ke 16.000? Dan kalian mungkin baru menjual ketika harganya kembali nyentuh ke 20. Kalian katakan, aduh,
Kenapa kemarin saya nggak jual aja? Sekarang kembali ke 20.000, malah mau turun lagi kelihatannya. Ya udah saya jual aja di sini daripada nanti turun lagi gitu. Nah, itu adalah sebuah skenario yang simple ya, yang membuktikan bahwa sepertinya akan lebih baik kalau teman-teman menjual sedikit terlalu cepat daripada terlalu lambat. Lebih sakit terlalu lambat gitu ya daripada terlalu cepat. Kalau terlalu cepat ya at least kita udah dapat profit gitu. Kalau terlalu lambat bisa aja profit yang selama ini sudah kalian lihat di layar kalian, di portofolio kalian itu hilang dan kalian melihat portofolio kalian kembali ke semula pada saat awal kalian investasi. Jadi pasti lebih buruk ya daripada kalau teman-teman menjual sedikit lebih cepat. Tapi terlalu cepat pun tentunya tidak baik gitu ya. Seperti yang kita lihat sekarang, bagi saya masih sedikit terlalu cepat ya kalau kita jualan sekarang. Terlebih lagi kalau teman-teman yang altcoin holder, rata-rata ya harganya belum mengalami kenaikan yang terlalu signifikan. Selain ada beberapa lah yang tertentu ya, yang memang naratifnya hot banget, itu mungkin sudah mengalami kenaikan yang luar biasa kencang. Mungkin dari sektor AI salah satunya, kalian bisa melihat banyak sekali yang sudah meroket sangat tinggi, naiknya sudah ribuan persen. Yaitu oke lah, naiknya sudah tinggi, tapi sisanya masih mengalami kenaikan yang sangat-sangat tidak signifikan. Jadi itu juga sedikit banyak menandakan bahwa kita belum benar-benar masuk ke fase di mana bull market itu benar-benar sudah mendominasi. Atau para bull itu sudah mendominasi. Dan barulah ketika bulls mendominasi, para investor sudah puas profit dari Bitcoin dan juga Ethereum, uangnya nanti akan mengalir ke altcoin-altcoin lainnya. Nah itulah di mana saat kita akan melihat altcoin season sesungguhnya. Nah, kalau dari segi price action sendiri, dari Max juga nih teman-teman, ini menurut saya cukup baik ya digambarkan, bahwa kalau misalnya kita tarik trend line ya, dari beberapa cycle sebelumnya, dari 2018, 2021, maka akan ketemu satu trend line yang bisa mungkin dijadikan semacam acuan gitu ya. Potensi maksimal kenaikan Bitcoin di cycle kali ini sampai ke berapa? Kalau untuk trend line di sini, berakhir di kurang lebih $220.000 per satu Bitcoin-nya, teman-teman. Tapi angka ini bisa berubah tentunya kalau misalnya kita mengalami kenaikan yang lebih parabolik daripada perkiraannya di sini. Kan perkiraannya di sini kita melihat ada kenaikan tetapi tidak terlalu parabolik kelihatannya. Di sini ada konsolidasi yang cukup panjang juga baru naik. Tapi kalau kita melihat pergerakannya seperti ini, teman-teman, maka kita bisa expect kita akan sentuh trendan tersebut jauh lebih cepat dan bisa aja sentuhnya kurang lebih di range 150 sampai $170.000, which is untuk sekarang mungkin bagi sebagian dari teman-teman itu adalah sebuah angka yang terlalu tinggi gitu ya. Mungkin banyak kan targetnya di sekitaran angka 100 sampai 120.000. Tapi teman-teman perlu saya ingatkan bahwa hampir setiap cycle biasanya banyak sekali yang underestimate performa Bitcoin. Artinya banyak yang menebak bahwa top itu di angka A, tapi rupanya cycle topnya berada jauh di atas angka A. Itu terjadi beberapa cycle sebelumnya. Tapi who knows, apakah kali ini kita akan melihat bull market hanya akan bertahan sampai ke angka 100.000 dan kemudian kita akan kembali masuk ke bear market? Kita nggak tahu gitu ya, hanya waktu yang akan menjawab. Tapi ini yang mungkin bisa kalian sedikit banyak jadikan sebagai pedoman ya, bahwa angka maksimalnya di 220.000 itu sudah optimis banget gitu. Nah, kalian maunya di range berapa? Kalian keluar juga nggak harus semuanya ya teman-teman. Katakanlah kalian punya target di 150.000. Maka mungkin kalian bisa start scaling out dari angka 100.000. 100.000 kalian jual misalnya 20%, naik 110.000 jual lagi 20%, naik 130 jual lagi 20%, naik 140 jual lagi 20%, sisanya mungkin di 150. Jadi, itu yang mungkin bisa kalian lakukan. Sehingga, kalaupun misalnya terus mengalami kenaikan, kalian setidaknya masih mempunyai exposure di market. Kalaupun langsung turun dari sana, kalian sudah sempat untuk melakukan taking profit sebagian. Nah, itu mungkin cara yang lebih konservatif bisa kalian lakukan. Dan juga, teman-teman, indikasi berikutnya yang mungkin bisa kita sedikit banyak jadikan sebagai pedoman adalah Crypto Fear and Greed Index gitu ya. Yaitu, pada saat kita melihat Crypto Fear and Greed Index bermain di area range extreme greed selama beberapa bulan secara berturut-turut, itu biasanya adalah pertanda bahwa kita melihat market berada di fase euforia. Nah, terakhir kali kita melihat hal tersebut terjadi adalah di tahun 2020 akhir menjelang awal tahun 2021 dan bahkan sampai pertengahan tahun 2021, teman-teman. Di mana pada saat itu kita memang ketemu dengan
top yang pertama. Kan kita membentuk double top ya. Kita membuat top yang pertama di pertengahan tahun 2021 dan itu kurang lebih adalah top di cycle sebelumnya. Dan itu tercermin juga dari Crypto Fear and Greed Index yang berada di area extreme greed, bahkan menyentuh ke area 90-an, teman-teman. Selama beberapa bulan, range-nya di 90, 86, 90, dan seterusnya, kurang lebih di range itu, dari Oktober hingga kurang lebih Januari, 3 bulan berturut-turut kita mainnya di area extreme greed, teman-teman. Nah, itu adalah pertanda kita masuk ke fase euforia, dan biasanya akan ada mungkin 1 atau 2 push terakhir, yaitu dari bulan Februari, Maret, dan sisanya kita kemudian mendapatkan koreksi kurang lebih 50%. Gitu ya. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin bisa kalian jadikan sedikit banyak sebagai acuan ya, untuk menentukan kira-kira kapan saat yang baik untuk start melakukan distribusi. So, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari weekly chart. So, pada akhirnya, satu hal baik kita kembali lihat di Bitcoin, yaitu adalah weekly candle berhasil untuk reclaim area 67.000, teman-teman. Nah, di video beberapa hari terakhir, bukan beberapa hari terakhir, tapi mungkin 1-2 minggu terakhir, saya sampaikan bahwa 67.000 di weekly itu terlihat sangat signifikan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, ini adalah semua percobaan Bitcoin untuk mampu break di atas 67.000, tapi tidak berhasil. Sebelumnya, area ini selalu juga dipertahankan menjadi area apa? Support. Oke, ini semuanya, bahkan hampir semua weekly candle kalian lihat di sini. Sebelumnya jadi support, 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 and then ketika kita breakdown, ini menjadi resistance, resistance, resistance. Dan itu tidak terjadi sekali dua kali, teman-teman. Berkali-kali. Menunjukkan bahwa memang ini adalah area yang cukup signifikan untuk Bitcoin. Nah, sehingga, teman-teman, kenapa ini saya jadikan sebagai indikasi baik? Karena harusnya berarti sekarang area 67.000 akan kembali kita flip menjadi area support. Jadi selama weekly candle atau weekly chart kita lihat close di atas 67.000, maka midterm saya masih akan tetap cenderung bullish untuk Bitcoin. Dan tentunya kita tahu boss terakhir untuk top di sini adalah di area 71.000. Ini akan menjadi tahanan terakhir. Ini sudah di area all time high, teman-teman. Kalau ini kita lalui, maka kita kemungkinan besar sudah akan kembali start masuk ke fase price discovery. Area 80.000, ketika kita break dari area ini, saya rasa akan kita capai dengan waktu yang cukup singkat. Kenapa saya bisa katakan hal tersebut? Karena, teman-teman, kita telah mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang. Bahkan lebih panjang daripada apa yang kita lihat di akhir bulan, di bulan Desember tahun 2023 kemarin. Di mana pada saat itu kita building up momentum karena adanya rumor approval spot Bitcoin ETF, dan pada akhirnya kita melihat approval dan kemudian kita sell off 1-2 minggu. Pada beberapa minggu kemudian kita langsung mendapatkan rally selama berminggu-minggu. Nah, inilah yang saya expect nanti akan kita lihat juga, teman-teman. Kita mendapatkan konsolidasi yang cukup panjang di sini dari awal Desember hingga kurang lebih akhir Januari. Anggap 2 bulan. Kalau di sini kita melihat dari bulan Maret, teman-teman. Awal bulan Maret hingga sekarang sudah akhir bulan Mei. Ya kan? Maret, April, Mei. Kurang lebih 3 bulan. Jadi, kalau kita sudah melihat ada konsolidasi sepanjang ini, ketika kita breakout, maka biasanya pergerakan kenaikannya bakalan sustain. Dan biasanya kenaikannya itu bakalan signifikan. Maka ketika kita breakout dari area ini, saya sampaikan area 80.000 kemungkinan akan kita capai dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, kita bisa expect Bitcoin kemungkinan merangkak lagi menuju ke area 90.000 dan juga 100.000 dolar. Yang saya rasa hanya persoalan waktu ya, teman-teman, sampai kapan kira-kira kita akan melihat Bitcoin berada di angka 6 digit. Oke, itu adalah gambaran untuk time frame besar. Bagaimana untuk time frame kecil? Nah, untuk teman-teman yang sekali lagi telah berhasil masuk ke setup apapun dari sekitaran area di sini,
Belum ada perubahan yang berarti yang menurut saya perlu kita khawatirkan gitu ya. Untuk sementara kita masih melihat konsolidasi terus terjadi di sekitaran area range ini. Oke. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa kita memang ada potensi pembentukan apa? Ascending triangle di sini, teman-teman. Walaupun pada akhirnya ascending triangle tersebut terinvalidasi ya, teman-teman. Kenapa? Karena kita justru mendapatkan breakdown. Sehingga kita mendapatkan pullback yang cukup dalam, nyampe lagi ke sekitaran area 68.000, tapi kita kemudian kembali mendapatkan reaksi dari area tersebut, menunjukkan ini kembali menjadi area tahanan support yang cukup kuat. Dan kali ini kita kembali terlihat mau mencoba untuk breakout dari area 69.000. Spesifiknya 69.200 sampai 300. Yang kalau kali ini berhasil kita breakout, teman-teman, maka kita bisa expect Bitcoin untuk kembali ke area 71.000. Jadi untuk sementara belum ada perubahan berarti dari time frame kecil. Kita masih melihat konsolidasi terus-menerus terjadi. Hanya saja mungkin bentuk konsolidasinya sedikit berbeda dari apa yang kita expect sebelumnya. Yang saya expect kemarin adalah ascending triangle, tapi sepertinya ini bukan gitu ya. Kita belum tahu apa yang bakalan dibentuk dari sini. Tetapi regardless apa yang mau dibentuk, saya tetap masih nge-hold posisi yang telah saya buka dari kurang lebih area range di sini. Belum ada menurut saya sesuatu yang perlu saya khawatirkan. Terlebih lagi, saya sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. So, ini adalah sebuah risk-free trade buat saya. Nah, sekali lagi teman-teman, saya baru akan flip kembali ke arah bearish untuk midterm jika kita berhasil melihat Bitcoin breakdown di bawah area 67.000 dan close di bawah area tersebut. Nah, selama kita mampu hold di atas area tersebut, walaupun kita kembali ke area tersebut, saya masih expect akan ada bounce di sini, teman-teman. Nah, kita bisa kemungkinan membuat konsolidasi yang bentukannya lebih besar. Misalnya contohnya adalah semacam symmetrical triangle seperti ini dan baru kembali breakout mungkin dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Itu juga bisa dan fine buat saya gitu ya, karena sekali lagi teman-teman, saya di sini tujuannya bukan untuk short term. Memang investasi ya time frame-nya juga harus besar, harus panjang gitu ya. Dan sekali lagi bagi saya tidak worth it kalau misalnya saya langsung jualan di sini. Padahal saya telah melalui banyak hal dari tahun 2021 hingga sekarang. Kita telah melalui bear market yang cukup menyakitkan gitu ya. Banyak sekali kejadian yang kita lihat pada saat itu berhasil kita lewati. Kita start building momentum dan masuk ke fase yang cukup membosankan sebenarnya di sini. Berbulan-bulan kita konsolidasi, baru kita mendapatkan ada rumor approval spot Bitcoin ETF yang kemudian membuat harga Bitcoin terapresiasi cukup banyak di sini. Sebelum pada akhirnya kita sell off pada saat approval, ya kan? Tapi itu tidak bertahan lama, kita kemudian kembali rally. Dan sekarang kita kembali mendapatkan fase konsolidasi yang cukup besar. Dan cepat atau lambat menurut saya ini akan kembali menghasilkan rally ke atas. Angka 80, 90, dan 100 ribu menurut saya hanya persoalan waktu. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.